Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus, yang saya hormati para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, para alim, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang saya hormati pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir, Ketua RW, Ketua RT, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dapat hadir di masjid yang megah ini untuk bersilaturahmi, Pak. Jadi saya bukan mau ceramah, bukan mau menggurui, karena di sini banyak ustadz, banyak kiai, banyak orang-orang pintar, sedangkan saya ini fakir, tidak punya ilmu. Oleh sebab itu, pada hari ini kita hanya sekedar sharing-sharing saja, bukan untuk menggurui. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini pertama kali saya ceramah di sini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wibisono. Kalau dari namanya kira-kira orang mana, Pak? Bukan orang barat, bukan. Saya orang Jawa tapi kelahiran Sumatera. Jadi Pujasoma. Suaranya agak menggema, Pak, ya. Tidak kedengaran Bapak Ibu. Terlalu menggema, Pak, suaranya, Pak. Bumbung gitu. Tinggalnya di belakang sini, Pak Bu. Jadi kalau ini masuk Purwo, masuk ada simpang 4 itu belok kanan, masuk jalan Ki Atmaja, terus masuk lagi jalan Sunarna. Nah, di pinggir situlah. Saya tinggalnya di situ. Sebelum kantor lurah Sukamulya, ada perumahan Sukamulya Indah. Nah, saya di situ mulai tahun 2008. Sebelumnya saya tinggal di PS Mall, di depan PS Mall. Kalau sehari-hari saya ini pimpinan redaksi Pak TV. Nah, jadi kalau di sini umpama ada kegiatan, bisa hubungi saya. Insya Allah kita bantu. Kalau waktu itu kan ada di sini kegiatan tadabbur, ya, ada Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Nah, itu kita tahu juga. Misalnya ada kegiatan, bisa hubungi dan kita bantu untuk liputannya, kita bantu. Bapak Ibu, itulah sekilas perkenalan
Jadi kata wong kan kalau ketemu di jalan tahu, oh itu Ustadz Bibisono, tahu. Hadirin yang saya hormati, pagi ini paling tidak lama, cuma 30 menit. Karena waktu subuh ini tidak panjang, mungkin Bapak Ibu ada sini ada acara, ini kita 30 menit baik. Di dalam sebuah hadis Al-Hakim dijelaskan ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Kita Bapak Ibu tidak katalah yang ceritanya muda terus, pasti akan menua. Dulu kita kalau ke counter HP, ke warung, pasti ditanya, mau beli apa mas? Mau beli apa kak? Panggil wong mas kak. Sekarang kita dipanggil, mau beli apa pak? Ngelap bapak sudah. Tidak kata lagi yang manggil kita mas apa kak. Lama-lama mau tidak mau kita akan dipanggil yai, kakek, nenek, buyut, lebih parah lagi. Mau tidak mau itu cepat betul waktu itu. Dulu kita anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Dulu kita dipanggil orang cucu, sekarang sudah punya cucu. Cepat waktu itu. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak kerasa. Dulu di komplek kita itu anak-anak masih TK, masih SD. Sekarang sudah gadis, sudah bujang. Artinya kita semakin tua. Cepat waktu itu. Kata Imam Syafi'i, al-waqtu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, maka dia yang akan menebas leher kita. Cepat. Makanya para artis itu berusaha supaya awet muda. Operasi plastik, tarik pipi, kimpeli di belakang sini, supaya kenceng, supaya awet muda kelihatannya. Minum jamu, fitness, supaya awet muda. Tapi yang namanya tua itu sudah sunnatullah, pasti tua. Kata yang muda tua. Maka mumpung kita masih muda, ayo sama-sama kita ibadah. Sujud baca lama kalau kita masih muda. Amal tua sujud lama dikit, pala pening, hidung meler. Tegak dalam sholat baca lama kalau masih muda. Amal tua tegak lama, pinggang kumat, gemeteran, tidak maksimal lagi ibadah. Datang ke tempat majelis ini, masih muda. Ini kita juga banyaklah yang tua yang hadirin, yang muda malah tak kati. Itu mau kalau malah justru yang muda kemana? Masih ngorok kali. Malah yang justru yang tua, yang muda. Kata Nabi, wa syabun nasyafi ibadati rabbihi. Kaget di akhirat itu, di saat matahari di atas kepala, di saat semua orang kepanasan, ada 7 golongan yang langsung mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya pemuda yang rajin ibadah. Kenapa Allah tidak menyebut orang tua yang rajin ibadah, kok yang muda? Kalau ada orang tua rajin ibadah, rajin ke masjid,
rajin puasa, rajin duha. Biasa Pak, tidak hebat, biasa. Kalau ada orang tua rajin tahajud, biasa, memang sudah seharusnya. Mau nunggu apa lagi? Tapi kalau ada anak muda, jiwanya masih bergejolak, nafsunya masih tinggi, dia manfaatkan itu untuk ibadah, itulah nilai plusnya. Padahal godaan dia untuk bermaksiat tinggi, tapi dia pakai untuk beribadah, maka itulah yang lebih dicintai Allah. Allah cinta kepada orang tua yang rajin ibadah, tapi Allah lebih cinta kepada pemuda yang rajin ibadah. Makanya kalau kita muda itu kadang diomongin masa yang paling indah. Oh, masa-masa SMA dulu indahnya, masa-masa bujang dulu indahnya. Makanya kadang kalau anak-anak itu pengen besar, kapanlah aku ini besar, pengenlah besar, begitu besar pengen kecil lagi. Ternyata jadi yang besar tidak lemah, banyak pikiran, pengen kecil lagi. Makanya kalau kita pengen menikmati hidup, ini aku kasih tahu rumusnya. Kalau pengen menikmati hidup, mumpung masih muda, kita nak pelesiran, mumpung masih muda, pelesiranlah, nikmatilah hidup ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau kamu ingin mengejar kebahagiaan akhirat, silakan, tapi jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia. Nikmati dunia ini mumpung masih muda. Jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke pantai. Karena kalau sudah tua umur 70 baru nak ke pantai selfie cekrek, tidak cocok lagi. Kadang nyesel, tak ngapalah dulu waktu muda aku tidak jalan-jalan ke pantai. Nyesel, gak acak muda lagi. Maka menikmati hidup itu masih muda ya, umur 40, ya paling-paling umur 50 nikmati hidup. Ya tua deh, ya payah sudah, tidak cocok lagi. Lah jalan-jalan asungkan, atau mak di rumah baik. Makanya mumpung masih muda untuk ibadah, mumpung masih muda untuk belajar, baca Al-Quran. Di masjid kami di Al-Hidayah itu ada pelajaran Iqra untuk bapak-bapak. Nah, Iqra untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak umur 40-50 baca Abatasa. Lah bapak-bapak biasanya kan anak-anak Pak, tidak apa-apa, karena mereka waktu masih muda tidak belajar baca Al-Quran. Ini bapak-bapak tidak apa-apa, sama jadi belajar Iqra. Di masjid ini kalau nak diadakan Iqra untuk bapak-bapak tidak apa-apa. Kalau ibu-ibu biasanya sudah ada mereka pengajian ibu-ibu. Nah bapak-bapaknya belum ada. Bahkan kami adakan Iqra untuk bapak-bapak. Memang agak susah. Hari ini hafal, besok lupa. Hari ini baca, besok tak baca. Namanya bapak-bapak banyak yang kepikiran. Banyak yang kepikiran, harap maklum. Berdasarkan penelitian Dewan Masjid Indonesia, 65% umat Islam di Indonesia tidak baca Al-Quran. Ini harus disampaikan. Kebetulan aku anggota Dewan Masjid Sematang Barat, 65% Pak. Jadi dari 65% yang baca Al-Quran ini, kalau diteliti lagi yang benar makhrajnya, yang benar tajwidnya, paling cuma sekian persen, lebih kecil lagi. Ini kan menyedihkan. Maka mumpung masih muda, belajar Al-Quran. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil, melokkan TKTPA. Di masjid ini ada TKTPA, melokkan. Ada tahfiz, melokkan.
di lorong Iskandar apa itu, ada Tahfiz Al-Amir. Ya, itu anak aku Bu masuk ke situ. Mana ada Tahfiz masuk ke, masih muda, otak ini masih bening. Barang siapa yang belajar di waktu masih muda itu, dia masih pacak masuk, masih gampang, ngapal gampang, belajar gampang, malah tua ini banyak ego pikiran. Dan itulah yang tadi bakal kita tunggu. Ini kejadian nyata di kampung kami. Bapaknya meninggal, anaknya malah ngerokok di halaman rumahnya. Itu Bilal urusilah, mandi ke, sholat ke. Nggak tahu. Maaf bahwa aku tak baca jadi imam, aku tak baca maco Al-Quran. Sedih orang tua tu. Alangkah bahagianya orang tua kalau dia mati, anak-anaknya yang mandikannya, anak-anaknya yang jadi imamnya. Kalau ada orang tua meninggal, bola di situ ada kiai, ada syekh, ada yang jenggotnya panjang. Kalau orang tuanya meninggal, yang berhak jadi imam anaknya yang lanang, yang berhak jadi imam. Kenapa? Kalau anaknya yang jadi imam, dia khusyuk Pak Bu, sholatnya, doanya pasti khusyuk, doai bapaknya pasti khusyuk. Yang lain belum tentu. Sangat doa sambil ketawa-ketawa, doai mayat. Kalau anaknya pasti khusyuk. Makanya yang paling berhak jadi imam itu keluarganya dulu. Jangan langsung mentang-mentang ada kiai langsung dia jadi imam, jangan, keluarganya dulu. Dan yang kita tunggu itu itulah tadi anak-anak kita yang ngaji, yang ibadah, itu kita tunggu ada di alam kubur. Makanya sering aku sampaikan, kita tahu anak kita sayang sama kita apa tidak, bukan di dunia. Bukan di dunia. Kalau di dunia ada anak kita cacat sayang sama kita, belum tentu. Siapa tahu dia cuma pengen dapat warisan. Kaget. Pada saat kita sudah mati, sudah di alam kubur, baru tahu kita. Oh, ternyata anakku nomor satu yang mengirimkan doa kepadaku. Dia masih ingat sama aku, anakku ini. Oh, ternyata anakku yang nomor dua yang sering mengirimkan pahala sedekah kepadaku ini sampai sekarang. Pak Ketua Masjid, aku titip 200.000 pahalanya, aku sampaikan ke almarhum bapak aku, sampaikan ke almarhumah ibu aku, sampai. Dan itulah yang kita tunggu. Apa yang kita tunggu kalau kita mati di alam kubur itu? Doa dari anak-anak kita, pahala sedekah anak kita. Maka kita anak-anak ini kalau ada orang tua meninggal, kalau kita sedekah atas nama orang tua kita, itu paling senang ahli mayat itu, ahli kubur itu. Nah, sedekah untuk bapak aku almarhum, untuk ibu aku, masuk ke celengan dalam hati, ini untuk pahalanya untuk almarhum bapak aku. Orang tua kita dapat, kita tidak mengurangi pahala kita daripada cuma masuk ke baik. Lihatlah untuk orang yang sudah meninggal, karena yang kelihatan waktu di alam kubur itu amal sedekah. Kata yang di kubur itu dikutip di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Rabbi, andai kata umurku ini pacak ditunda, kematianku ini pacak ditunda, maka aku akan bersedekah. Kenapa si mayat itu tidak ngomong aku akan sholat, aku akan zakat, aku akan ibadah haji? Kok dia ngomong bersedekah? Karena si mayat melihat di dalam alam kubur itu pahala sedekah begitu besar. Sholat kaget di akhirat urusannya, zakat kaget kejiwaan, sedekah dulu di dalam kubur itu yang paling kelihatan. Maka dia paling nunggu sedekah itu, senang betul. Makanya kalau kita sedekah atas nama kelawang yang sudah meninggal, senang mereka itu. Mohon maaf atas segala kekurangan.
terima kasih bagi Bapak Ibu yang bersedia menerkocehan wong kati ilmu ini. Terima kasih, kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.